pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Semakin sedikitnya minat dari anak-anak muda ini untuk belajar menenun itu secara, jadi kalau tahapan awalnya, tahapan satunya oke, tapi tahapan kedua yang lebih detail-detail lagi, ini menjadi tantangan bagi kita dan ini juga menjadi tantangan bagi Komisi 7 dan Kementerian UMKM. Kalau pola distribusinya kita nyatet fenomenanya aja ya Mbak ya. Kalau di bulan Oktober mungkin karena peternak itu juga mengisi ya dengan adanya permintaan yang dari IMB gitu. Ini lihat aja dari laporan KPPG ya. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Komisi 7 DPR RI mendorong regenerasi tenaga terampil penenun songket Palembang, menyusul jumlahnya yang semakin menyusut. BPS Provinsi Sumsel mencatat inflasi tahunan November 2025 sebesar 2,91%. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 3 Desember 2025 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong regenerasi tenaga terampil penenun songket Palembang, menyusul jumlahnya yang semakin menyusut. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan regenerasi tenaga terampil dalam produksi kain wastra Palembang. Penenun kain songket saat ini diketahui telah berusia lanjut dan jumlahnya semakin menyusut. Anggota Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti dalam kunjungan kerja spesifik di Gria Kain Tuan Kentang Palembang kemarin mengungkapkan kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan punahnya warisan budaya yang telah dijaga turun-temurun. Evita mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah dengan mendorong minat anak-anak muda untuk mempelajari keterampilan menenun songket dan sekaligus memupuk kepedulian mereka terhadap pelestarian budaya. Semakin sedikitnya minat dari anak-anak muda ini untuk belajar menenun itu secara, ini kalau tahapan awalnya, tahapan satunya oke, tapi tahapan kedua yang lebih detail-detail lagi, ini menjadi tantangan bagi kita dan ini juga menjadi tantangan bagi Komisi 7 dan Kementerian UMKM, bagaimana ini nggak punah. Kita kan nggak mau ya, heritage ini, warisan budaya ini punah, dan kita ingin ke depan kita juga fokus untuk meningkatkan dan menumbuhkan minat bagi anak-anak muda ini untuk bertenun. Sebenarnya kan orang minat kalau laku, kan gitu ya Pak Wali Kota ya. Kalau nggak laku kan orang males. Bagaimana mereka membuat tapi ada garansi bayar. Nah ini yang paling penting, bagaimana peranan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu membuka market bagi para penenun-penenun kita ini. Selain regenerasi, Komisi 7 juga membahas masalah klasik yang dihadapi pengrajin seperti permodalan dan bahan baku yang saat ini masih didatangkan dari luar. Di sisi pemasaran, Evita mendorong agar Kementerian UMKM dan pemerintah daerah lebih aktif membuka market bagi para penenun. Dia menekankan pentingnya partisipasi pemerintah daerah dalam pameran-pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, program pemutihan pajak Pemda Provinsi Sumatera Selatan segera berakhir. Warga dihimbau untuk memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 17 Desember mendatang. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumsel mencatat terjadi tren peningkatan pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan sejak Agustus lalu hingga 17 Desember mendatang. Kasubdit Pajak Bapenda Provinsi Sumsel, Zikrila Haikal mengatakan, melalui program ini, warga yang menunggak pajak kendaraan lebih dari 1 tahun mendapatkan keringanan dengan cukup membayar 1 tahun saja, bebas tunggakan dan sanksi administratif. Selain itu, melalui program ini, pemerintah juga membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB 2
pajak progresif dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ. Dari tanggal 17 Agustus launching sampai dengan 17 Desember. Oh, jadi kalau pajaknya itu untuk kita PKB itu kita hapuskan semua dendanya 0. Jadi dia mau matinya lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya 0. Tidak ada denda. Terus yang kedua itu untuk pajak hanya bayar 1 tahun yang berjalan aja. Dia tergantung proses. Kalau tahunan dia belum ada proses 5 tahun, STNK-nya nggak mati, itu bisa bayar di mana aja. Dia bisa ikut, misalkan dia pajaknya kendaraannya masih kendaraan baru nih, atau TNKB-nya masih 5 tahun, masih jalan baru 3 tahun, nggak perlu proses 5 tahun, dia cukup bayar tahunan di mana aja bisa. Tapi kalau dia harus ganti plat STNK, itu kembali ke tempat asal. Pemerintah Provinsi Sumsel menyediakan 66 titik layanan pembayaran pajak kendaraan, yaitu kantor Samsat UPTB, Samsat Keliling, Samling, Drive-Thru, Samsat Mall, Mall Pelayanan Publik, Samsat Desa, dan Samsat Corner. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan program Merdeka Pajak yang dilaunching 17 Agustus 2025 sebagai hadiah perayaan HUT Republik Indonesia. Program ini akan segera berakhir pada 17 Desember mendatang. Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan program ini untuk membayar pajak kendaraan yang tidak aktif. Erlin Fartesa melaporkan. Ke berita selanjutnya, BPS Provinsi Sumsel mencatat inflasi tahunan November 2025 sebesar 2,91%. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sumatera Selatan mencatat inflasi tahunan November 2025 sebesar 2,91%, lebih rendah dibandingkan September yang mencapai 3,44% dan Oktober di angka 3,49%. Penurunan sekitar 1% dalam 2 bulan terakhir menunjukkan tren inflasi yang mulai melandai. Statistik ahli media Titu Indrawati menyebutkan 9 dari 11 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga, dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan. Beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi antara lain emas perhiasan, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, dan harga ayam potong yang bertahan di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Inflasi bulanan pada November tercatat 0,02%, lebih rendah dibandingkan Oktober, dengan emas perhiasan menjadi penyumbang utama meski hanya 0,03%, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kalau pola distribusinya, kita nyatet fenomenanya aja ya Mbak ya. Kalau di bulan Oktober mungkin karena peternak itu juga belum siap dengan adanya permintaan yang dari MBG. Lihat aja dari laporan KPPG ya, plus sekarang udah mulai SPPG kita nambah. Tapi di bulan November ini mungkin sudah pemerintah